Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad. Kembali lagi di acara Ngopi Ngobrol Perihal Islam bersama Dai Firsyah. Dan insya Allah kita akan melanjutkan materi kita pada pertemuan kali ini. Sebelumnya Ustadz mau nanya kabar. Gimana kabarnya my brother semuanya? Sehat? Alhamdulillah sehat ya. Oke, insya Allah pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang akhlakul karimah. Ya, tentang akhlakul karimah, yaitu perbuatan yang baik yang terpuji. Dan di video sebelumnya Ustadz sudah menjelaskan tentang jujur, ya, rasa malu dan seterusnya. Dan insya Allah di video ini insya Allah kita akan belajar amanah dan istiqomah. Kalau teman-teman my brother semuanya mau cari materi tentang jujur, lihat di deskripsi di bawah. Insya Allah Ustadz akan cantumkan link tentang materi jujur. Oke? Sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita dalam menuntut ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Alhamdulillah. Teman-teman semuanya gimana? Sudah siap? Oke, kita mulai. Sebelumnya, di video pertama itu sudah Ustadz jelaskan tentang jujur. Jadi jujur itu teman-teman adalah kesesuaian sikap antara perkataan dan perbuatan, atau berkata apa adanya, yaitu berkata yang sebenarnya. Dan insya Allah kita masuk ke masih di pembahasan akhlakul karimah, akhlak yang mulia, akhlak yang terpuji, yaitu amanah, ya. Karena di video ini kita akan belajar amanah dan istiqomah. Oke, kita masuk ke amanah teman-teman. Bismillah. Amanah ada secara bahasa, ya. Kemudian secara bahasa Arab dan secara bahasa Indonesia, ya. Bahasa Arab dan bahasa Indonesia. Bahasa Arab secara bahasa, amanah adalah jujur atau dapat dipercaya. Jelas? Oke. Kemudian secara bahasa Indonesia, amanah artinya pesan, perintah, keterangan, atau wejangan, ya, atau wejangan. Oke? Yang wajib kita sampaikan kepada yang berhak. Jelas teman-teman? Jadi secara bahasa Arab, arti bahasa Arab, arti bahasa Indonesia. Sekarang kita masuk ke pengertian amanah secara istilah. Pengertiannya ada dua teman-teman, sahabat semuanya. Yang pertama adalah sesuatu yang harus dipelihara atau dijaga agar sampai kepada yang berhak atau sampai kepada pemiliknya. Kemudian kedua, segala sesuatu yang dapat diambil atau diambil manfaatnya dengan izin pemiliknya. Jelas? Oke. Jadi teman-teman semuanya, kita bisa simpulkan bahwa pengertian amanah ini adalah menyampaikan hak apa saja kepada pemiliknya. Jelas? Tidak mengambil sesuatu melebihi haknya dan tidak mengurangi hak orang lain, baik berupa harga maupun berupa jasa. Jelas teman-teman? Oke, sekarang kita masuk ke dalil tentang amanah. Apa sih dalilnya? Dalilnya itu bisa didapatkan di hadis riwayat Bukhari, yaitu tentang kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi dan seterusnya. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban. Oke, kemudian bisa dilihat di surah Al-Anfal ayat 27 teman-teman. Di surah Al-Anfal ayat 27. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunu Allah war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul Muhammad
Dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui. Kemudian juga bisa dilihat di riwayat Abu Dawud, At-Tirmizi, ya, yang artinya tunaikanlah amanah kepada orang yang engkau percaya, dan janganlah khianati orang yang telah mengkhianatimu. Itu hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmizi. Sekarang kita masuk ke macam-macam amanah. Oke, macam-macam amanah teman-teman ada 4. Yang pertama adalah amanah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa amanah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yaitu melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangan. Itu amanah dari Allah. Apa perintahnya? Ya sholat, ya zakat, ya puasa, dan seterusnya. Apa larangannya? Larangannya menjauhi zina dan seterusnya. Oke, sekarang amanah kepada orang lain atau manusia kepada manusia yang lain. Apa itu? Yang pertama adalah contohnya menyampaikan, ya, titipan orang lain kepada kita, itu amanah. Lalu kita sampaikan kepada orang yang berhak. Atau juga untuk orang yang sudah punya anak misalnya, itu amanah, yaitu memberikan pendidikan kepada anaknya. Jelas teman-teman? Oke, sekarang kita masuk yang ketiga, karena ada 4. Amanah terhadap dirinya sendiri. Apa amanah terhadap dirinya sendiri? Yaitu berbuat baik, berbuat yang bermanfaat untuk dirinya. Baik itu urusan agama ataupun urusan dunia, ya. Jadi tidak melakukan yang bisa membahayakan dirinya baik di dunia maupun di akhirat. Apa yang membahayakan di dunia? Ya contoh narkoba dan seterusnya dan sebagainya. Kemudian apa yang membahayakan di akhirat? Yaitu karena tidak menjalankan perintah Allah sehingga membahayakan dirinya di akhirat. Kemudian amanah terhadap lingkungan, keempat. Amanah terhadap lingkungan seperti apa teman-teman? Sahabat semuanya, ya jangan buang sampah sembarangan, menjaga bumi ini, dan seterusnya. Jelas? Oke, sekarang kita lanjut kepada hikmah amanah. Apa sih hikmahnya teman-teman? Hikmahnya ada 3. Yang pertama adalah dipercaya orang lain. Jelas, kalau kita amanah, orang lain akan percaya kepada kita. Kemudian yang kedua, mendapat simpati dari semua orang, dari semua pihak. Karena kita amanah. Kemudian yang ketiga terakhir adalah hidupnya akan sukses dan akan dimudahkan urusan-urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas? Oke. Sekarang kita masuk ke yang kedua, yaitu istiqomah. Ya, akhlakul karimah yang kedua yang mulia adalah istiqomah. Istiqomah teman-teman semuanya, secara bahasa Arab yaitu berdiri atau tegak lurus, ya. Kemudian secara bahasa Indonesia, arti dalam bahasa Indonesia yaitu adalah sikap teguh pendirian dan selalu konsekuen. Teguh pendirian dan konsekuen. Sekarang, pengertian dalam Islam, istiqomah dalam Islam adalah yaitu konsisten di atas suatu jalan Islam dengan mengamalkan kewajiban-kewajiban dan meninggalkan larangan-larangan. Jadi kita konsisten di atas suatu jalan Islam dengan mengamalkan kewajiban dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas teman-teman? Oke. Jadi Muslim yang beristiqomah adalah Muslim yang selalu mempertahankan keimanannya, akidahnya dalam situasi dan kondisi apapun, ya, tantangan dan rintangan apapun. Itulah orang yang konsisten. Oke? Ya, jelas. Jadi teman-teman semuanya, sekarang kita masuk ke dalil tentang istiqomah. Apa sih dalilnya tentang istiqomah? Dalilnya teman-teman bisa dilihat di surah Al-Ahqaf ayat 13, ya. Ustaz bacakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah,
maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan mereka tidak pula berduka cita. Masya Allah. Jelas ya teman-teman. Jadi istiqomah itu kita selalu berada pada kebenaran. Oke? Jelas? Oke, siap. Sekarang kita masuk perilaku istiqomah. Orang yang istiqomah, pertama ada 4 teman-teman. Beramal bersungguh-sungguh. Jadi jelas, kita bisa tahu nih dia ini istiqomah karena beramal bersungguh-sungguh. Orang yang beramal bersungguh-sungguh, pertama dia pasti dilakukan dengan penuh perencanaan. Jadi orang bersungguh-sungguh pasti punya rencana yang baik. Kemudian dilaksanakan dengan keikhlasan. Kemudian ketiga, sesuai dengan yang dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, perilaku istiqomah yang kedua adalah berlaku moderat. Apa itu moderat? Pertengahan. Atau tidak berlebih-lebihan dan tidak pula kikir. Jadi bijaksana teman-teman, ya. Tidak serong ke kanan dan tidak serong ke kiri. Jadi pertengahan. Kemudian yang ketiga, perilaku istiqomah yang ketiga adalah tidak melampaui batas dalam melakukan amal, ya. Apa itu maksudnya? Beramal sesuai dengan ilmu, ya. Beramal sesuai dengan tingkat pengetahuan kita, ya. Jadi tidak merusak amal-amal karena kalau kita beramal tanpa ilmu itu bisa merusak, ya. Jadi hancur kita kalau tidak dilandasi dengan ilmu. Ilmu yang tidak diiringi dengan amal maka akan rusak. Jelas? Kemudian yang keempat adalah bersandar pada sesuatu yang jelas dalam melakukan amal. Apa landasannya? Al-Quran dan Al-Hadits. Oke, itu adalah sandaran yang jelas bagi setiap muslim dalam melakukan amal perbuatan. Kemudian kita masuk yang terakhir teman-teman. Buah dalam istiqomah atau hikmah perilaku istiqomah. Pertama adalah asyaja'ah atau berani. Jadi orang yang istiqomah akan berani, jauh dari rasa takut karena dia berani. Kemudian kedua adalah ketenangan. Kemudian yang ketiga adalah optimis. Kemudian keempat adalah sabar. Kemudian yang kelima adalah sukses. Jadi orang yang istiqomah akan sabar, sukses, optimis, dan tenang dirinya. Dan juga teman-teman adalah berani, tidak ada rasa takut dalam dirinya. Oke, mungkin itu saja pembahasan kita, materi kita tentang istiqomah, kemudian tentang amanah. Kita insya Allah akan lanjutkan lagi di video yang selanjutnya tentang akhlakul karimah yang lain. Dan jangan lupa sebelum kita tutup, jangan lupa subscribe video ini, ya. Kemudian tekan tombol loncengnya, like dan share, dan jangan lupa komen, ya. Jika video ini bermanfaat. Syukron ala ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.